Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kusuma Wardani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling di kelas 11 F4B. Kampanye praktik baik ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pengertian dari scaffolding. Scaffolding adalah konsep dari teori pendidikan yang mengacu pada dukungan sementara yang diberikan kepada siswa selama proses belajar yang kemudian secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kemandirian siswa. Dalam konteks bimbingan konseling, scaffolding mengacu pada dukungan sementara yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, wawasan, atau strategi pemecahan masalah yang lebih baik. Selanjutnya, Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah daerah antar tingkat perkembangan yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Dalam hal ini, perkembangan kognitif siswa ditandai dengan membandingkan kemampuan siswa mengerjakan soal-soal yang lebih rumit dengan cara siswa mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, maupun motivasi dengan perkembangan kognitif siswa yang mengerjakan soal tanpa adanya bimbingan. Dalam pembelajaran bimbingan dan konseling, penerapan scaffolding pada ZPD dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam menyelesaikan tugas-tugas konseling atau refleksi emosional, mendukung siswa dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah pribadi atau akademik melalui sesi konseling individu atau kelompok, dan menggunakan teknik seperti pertanyaan terbuka atau refleksi untuk membantu siswa memahami perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya, metode scaffolding. Pertama, pemberian motivasi atau dorongan. Yang kedua, modeling atau pemberian contoh. Yang ketiga, reminder atau mengingatkan kembali. Dan yang terakhir adalah checking atau memastikan kembali. Berikutnya, tahapan penerapan scaffolding dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, menentukan tingkat ZPD peserta didik dengan mengumpulkan informasi kebutuhan peserta didik melalui asesmen. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran sesuai tahapan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pemberian materi berjenjang sesuai perkembangan peserta didik. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan guru BK dapat memberikan motivasi, langkah pemecahan masalah, serta contoh dalam pemecahan masalah atau tugas. Dan yang kelima, memberikan dorongan pada peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Terakhir, memberikan isyarat, motivasi, dan pengingat yang dapat memancing peserta didik mencapai kemandirian. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran bimbingan dan konseling pada siswa kelas 11 F4B SMA Negeri 3 Sukoharjo memiliki manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan kemandirian siswa, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang diri siswa, dan meningkatkan keterampilan interpersonal. Namun, tantangan seperti kebutuhan untuk mempersonalisasi pendekatan scaffolding untuk setiap siswa dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan relevan dan efektif juga perlu diatasi. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung perkembangan siswa di mata pelajaran bimbingan dan konseling di kelas 11 F4B. Dengan memahami prinsip-prinsip scaffolding dan ZPD, guru bimbingan dan konseling dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan bagi siswa mereka. Sekian pemaparan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.